Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh para tamu-tamu spesial kita kali ini. Kali ini berbeda dari kegiatan keris sebelum-sebelumnya yang biasanya menghadirkan dosen dari berbagai lintas bidang keahlian. Kali ini kita menghadirkan mahasiswa dengan topik mahasiswa berprestasi. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa karena 2 hari yang lalu, Prof. Ridat telah berpulang. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik, diberi ganjaran yang sangat baik oleh Allah, ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Silakan. Terima kasih. Ya, kali ini memang topiknya cukup spesial karena jarang-jarang kita menghadirkan tamu 2 orang mahasiswa karena selama ini memang dosen yang bicara dalam forum ini. Namun alhamdulillah secara kebetulan pimpinan memilih waktu yang sangat tepat karena di hari yang bersamaan sebetulnya kemarin tadi malam dibuka acara PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 di UGM. Jadi kalau ada teman-teman sejawat yang melihat PIMNAS aktivitas tadi malam itu luar biasa ya sebetulnya. Kalau boleh saya share pembukaan dari PIMNAS ya, saya share sedikit tentang pembukaan PIMNAS. Sebentar. Sambil ya sebentar. Share audio. Kelihatan ya? Ini Dirjen Vokasi. Pak Sekjen, Prof. Ainun, Pak Rektor, Ibu dan Bapak semuanya. Prof. Ani, terima kasih. Saya didahului Prof. Ani untuk menceritakan sebentar pengalaman ketika kami dulu membina adik-adik untuk PIMNAS. PKM dulu, kemudian masuk ke PIMNAS. Poin yang ingin kami sampaikan adalah adik-adik yang telah masuk dalam babak spekta ini adalah 1% dari 60.000 proposal. Berarti itu adalah best of the best. Artinya apa? Adik-adik sudah memiliki DNA juara. Karakter juara itu sudah ada. Karena 1% menyisikan 99%, adik-adik telah mencapai satu level yang kompetensinya telah diakui oleh sistem yang cukup ketat diterapkan oleh para juri. Nah, kalau sudah masuk ke 1% ini, sebenarnya kalau tadi dilihat penilaian kan ada dari video, ada dari proposal, ada dari produk, dan juga presentasi. Artinya sebenarnya juri sudah punya standing position atau standing opinion atau mungkin satu persepsi yang sudah mereka dapatkan dari proposal serta produk itu. Tetapi tetap ada peluang untuk memaksimalkan itu. Nah, dari pengalaman yang sering kita dapatkan ketika kami membimbing adik-adik PIMNAS dan terutama tentunya mendapatkan arahan dari Prof. Ani ya. Beliau lebih militan daripada saya untuk urusan PIMNAS ini. Biasanya memang adik-adik yang memiliki kelengkapan karakter, hard skill, soft skill, dan serta karakter itu akan mampu memaksimalkan peluang di babak spekta ini. Ada kemampuan presentasi,
kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan memahami critical thinking, atau mungkin masukan, atau mungkin pertanyaan juri yang sangat kritis. Kemudian bagaimana menyampaikan message itu secara singkat, padat, tapi tetap mampu untuk naik level. Tidak hanya konteksnya adalah mendapatkan juara PIMNAS atau mungkin piala, tetapi adalah filosofi dari riset terapan itu adalah menciptakan sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Memberikan kebaikan bagi umat manusia. Bandingkan sebelum dan sesudah karya adik-adik diciptakan. Nah, ketika adik bisa mendeliver message itu, filosofi itu kepada juri-juri yang kritis, dan mampu nanti untuk menjawab masukan atau pertanyaan secara tepat, taktis, dengan komunikasi, adik-adik akan mampu memaksimalkan peluang yang masih tersisa. Artinya apa? Adik-adik sudah menjadi best of the best. Tapi untuk menjadi the real best yang mendapatkan medali emas PIMNAS, maka adik-adik lengkaplah. Karakter Anda harus lengkap. Tidak hanya hard skill, tapi soft skill. Komunikasi, critical thinking, kreativitas, bagaimana bisa berdialog, kreatif, dan sebagainya. Mungkin itu, Prof. Dari pengalaman selama ini yang saya juga mengguru dari Prof. Ani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, best of the best, kelak akan menjadi pilarnya Indonesia. Tidak berhenti pada capaian PIMNAS. Tapi PIMNAS adalah langkah kecil untuk membuat langkah besar. Bukan masalah juara PIMNASnya, tetapi adik-adik harus bersatu untuk membuat Indonesia sebagai juara dunia. Tidak lagi kita banyak ngimpor. Tidak lagi kita terlalu banyak ngimpor Samsung, Xiaomi, bahkan drakor saja ngimpor kita. Seperti ya, itu cuplikan singkat pembukaan PIMNAS tadi malam yang biasanya sangat meriah. Bisa dibayangkan dari 60 sekian ribu proposal, kemudian 1%-nya tembus di nasional, yang mana di nasional itu biasanya ada lebih dari 1000 perguruan tinggi yang terlibat. Sebentar, saya lupa 1000 apa 100. Hanya saja itu luar biasa. Namun sayangnya di kita di Fakultas Kedokteran khususnya rasa itu belum terbangun dengan kuat. Jadi rasa persaingan di level mahasiswa nasional khususnya untuk PIMNAS itu belum. Alhamdulillah kita udah beberapa kali tembus di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Hari ini kita menghadirkan EXI, kemudian nanti berbicara tentang program kreativitas mahasiswa, nanti ada Muhammad Rafli yang akan sedikit sharing pengalaman dia. Bisa jadi pengalaman gagal itu adalah pengalaman yang juga akan menjadi hal yang baik untuk orang lain. Kita belajar dari kegagalan, tapi jangan sampai kita gagal terus. Ini yang patut kita bangun di sini, tapi tetap semangat. Oleh karena itu, sebelum saya serahkan ke EXI, saya sekedar mengingatkan kembali bahwa salah satu visi dari Bu Rektor adalah, saya lupa namanya, sebentar, swadesi gitu ya. Swadesi bukan ya? Sebentar, iya kayaknya. Swadesi, satu mahasiswa, satu prestasi. Jadi ada satu target dari Bu Rektor adalah setiap mahasiswa di Universitas Pajajaran memiliki satu prestasi. Nah ini kendalanya kalau kemudian rasa untuk bersaing, kompetisi itu tidak ada, dan apalagi kalau kemudian dosennya sendiri juga tidak mendorong mahasiswanya untuk berprestasi, maka sudah barang tentu kita jangan berharap mahasiswa kita berprestasi kalau kita tidak memberi contoh yang baik. Oleh karena itu, dalam sesi pertama kita akan mendengarkan pengalaman dari saudari Eksi dari Fakultas Diploma Kebidanan, maaf, dari Prodi Diploma Kebidanan, D4 Kebidanan, dengan yang waktu itu tembus di nasional untuk pemilihan mahasiswa berprestasi nasional,
dengan pembimbingnya adalah Ibu Aryati Mandiri. Silakan Eksi bebas waktunya karena ini 2 jam, kita akan bagi untuk Eksi dan Rafli, jadi bebas untuk Eksi berapa menit yang Eksi bisa sharing. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Terima kasih Dok sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Dokter. Kemudian yang saya hormati, di sini ada Dr. Hasan, kemudian ada Ibu Sevita juga selaku Kaprodi Kebidanan, lalu pembimbing saya Ibu Aryati, dan Kang Rafli ya selaku yang lolos dari PKM dan didanai, seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa gitu ya. Pada akhirnya saya diberi kesempatan untuk ngobrol cerita dengan teman-teman di FK gitu, karena selama ini saya masih cari apa ya Dok, maksudnya mencari kesempatan gitu, kapan kiranya saya bisa ngobrol bersama dengan teman-teman FK, karena sejujurnya kalau dari universitas sendiri kemarin sudah sempat diadakan ada School of Mawapres dari BEM-Kema, kemudian di beberapa universitas, di beberapa fakultas juga sudah ada, dan nanti sebentar lagi juga akan dilaksanakan School of Mawapres di Kema FK Unpad. Nah, bercerita mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi tahun ini, sejujurnya ini juga pengalaman yang baru bagi saya. Sedikit banyak dukungan dari dosen di Prodi itu berpengaruh besar. Kenapa? Karena awalnya ini kalau boleh cerita sedikit, kita memang harapannya setiap angkatan itu ada yang mendaftar, seperti itu, Dok. Jadi awalnya saya juga iseng, mendaftar itu juga iseng dalam kondisi belum kebayang gitu nantinya akan seperti apa sih pemilihan mahasiswa berprestasi itu gitu. Kemudian akhirnya setiap angkatan itu diminta untuk mendaftar minimal 2. Mungkin itu terdengar seperti kayak kok maksa banget ya gitu, tapi ternyata dari semangat yang ditularkan oleh dosen-dosen di Prodi gitu, itu yang membawa saya untuk bisa sampai di titik ini gitu, untuk bisa mencoba daftar dulu deh di pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu mungkin bisa dilihat dari 2 sisi ya. Bisa kadang-kadang terdengar seperti kok maksa banget, tapi di sisi lain juga itu merupakan suatu support yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian ketika cerita soal mahasiswa berprestasi, salah satu yang menjadi mungkin teman-teman banyak yang berpikiran bahwa mahasiswa berprestasi itu berarti harus benar-benar berprestasi secara akademiknya, IPK-nya harus 4 mungkin, kemudian prestasinya harus nasional, multinasional, atau internasional gitu. Tapi ketika kita berpedoman terhadap pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi tahun ini, banyak sekali prestasi-prestasi yang memang diakui untuk bisa menjadi nilai tambah seorang mahasiswa dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Jadi mungkin Dr. Hasan juga masih ingat gitu ketika saya pertama kali daftar di fakultas, saya bingung nih prestasi apa yang bisa saya masukkan gitu, karena memang secara nasional dan internasionalnya mungkin saya kurang gitu prestasi itu. Tapi ternyata ketika kita berjalannya proses pemilihan, segala bentuk prestasi itu bisa ada nilainya gitu. Juri, apa saja sih bentuk prestasinya? Misalnya teman-teman menjadi moderator untuk acara atau kegiatan ilmiah. Kemudian teman-teman menjadi pengurus organisasi di tingkat nasional. Hal-hal seperti itu yang mungkin menurut orang tidak selama ini tidak masuk ke dalam kategori berprestasi gitu. Tapi ternyata itu diakui dan memang sejalan dengan apa yang diharapkan Pusat Prestasi Nasional, karena tahun ini kan penyelenggaraan mahasiswa berprestasi ini dilaksanakan di bawah Pusat Prestasi Nasional. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi universitas atau perguruan tinggi itu terhadap karya atau prestasi mahasiswa. Seperti itu. Itu dari sedikit banyak saya ingin mematahkan dulu sih stigma masyarakat terhadap mahasiswa berprestasi yang mungkin harus levelnya nasional atau internasional. Itu membantu mahasiswa berprestasi yang memiliki sertifikat di nasional atau internasional itu sangat membantu gitu. Tapi jangan punya pikiran bahwa kita benar-benar harus itu aja gitu, dan kita tidak melihat kemampuan kita yang lain gitu. Itu yang pertama, Dok.
mungkin selanjutnya ada juga yang pengen saya ceritakan terkait gagasan kreatif. Jadi kan kalau di pemilihan mahasiswa berprestasi ini ada beberapa komponen yang dinilai. Yang pertama tadi adalah terkait prestasi, portofolio prestasi. Jadi pernah berprestasi di bidang apa saja, kemudian apa yang sudah dibuat atau diperbuat untuk lingkungannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gagasan kreatif. Nah, kalau saya cerita untuk gagasan kreatif saya sendiri, itu mengalami banyak perjalanannya panjang gitu. Untuk bisa sampai di nasional itu perjalanannya panjang. Karena ketika di awal, seperti tadi, mungkin saya kurang persiapan juga gitu. Dan banyak faktor, saya merasa masih sangat mentah gitu untuk gagasan kreatif yang ingin saya bawa, tidak kurang menjual lah menurut saya. Nah, selanjutnya ketika saya masuk ke universitas, ini saya sedikit berkontemplasi dengan diri saya sendiri. Jadi waktu di fakultas itu salah satu seleksinya adalah ditanya mengenai apa sih yang sudah kamu buat untuk lingkungan kamu. Saya masih ingat saat itu saya diwawancara oleh Dr. Aca. Apa yang sudah pernah kamu buat untuk lingkungan kamu, permasalahan di lingkungan kamu itu apa, kemudian bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian dari waktu itu saya menjawab, iya dok, jadi di Wonogiri, di tempat saya, Wonogiri, Jawa Tengah, itu salah satu masalah yang masih ada adalah rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, partisipasi murni pendidikan dari yang SD untuk lanjut ke SMA itu di beberapa tempat masih kurang. Tidak semuanya sih, tapi di beberapa tempat secara spesifik masih kurang. Akhirnya dari situ beberapa teman saya menginisiasi untuk ada namanya kelas inspirasi Wonogiri. Kelas inspirasi Wonogiri ini adalah kegiatan volunteering atau kerelawanan di mana kita datang ke sekolah-sekolah di Wonogiri untuk menghadirkan para profesional di satu hari untuk cerita-cerita mengenai pengalaman mereka terkait profesi mereka. Misalnya mungkin dokter, kemudian mungkin juga bidan, masinis, dari berbagai latar belakang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan dari sekolah dasar untuk lanjut ke SMP, kemudian ke SMA, dan seterusnya. Bahwa kita percaya setiap mimpi itu berhak untuk diwujudkan, apapun kondisinya, seperti itu. Jadi akhirnya dari permasalahan itu, saya mulai berkontemplasi. Kalau awalnya saya cuma pengen bikin aplikasi, saat itu mungkin saya sedikit ceritakan, saya pengen bikin aplikasi mengenai kesehatan remaja gitu. Setelah saya ingat lagi bahwa Dr. Aca saat itu menyampaikan beberapa hal gitu, bahwa saya silakan dilanjutkan gitu untuk kegiatan ini, karena menurut beliau juga baik dan bagus gitu kegiatan kelas inspirasi Wonogiri ini. Nah, dari situ saya mulai menggabungkan apa yang tadinya saya harapkan mengenai kesehatan reproduksi ini dengan latar belakang saya mahasiswa kebidanan dan sedikit konsep dari kelas inspirasi. Akhirnya terciptalah sebuah program, saya beri nama program itu Program Renjana atau programrenjana.id. Ini merupakan kelas pendampingan kesehatan reproduksi. Jadi tidak semata hanya aplikasi, di awalnya saya pengen bikin aplikasi aja, tapi kemudian setelah itu, setelah berkontemplasi itu, saya ini kita bikin suatu gerakan mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi ke anak-anak remaja. Itu mungkin sedikit proses dari pembuatan gagasan kreatif yang akhirnya alhamdulillah di-approve dan bisa masuk ke nasional. Jadi apa sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan gitu, apa yang pengen saya tekankan untuk teman-teman di sini adalah bahwa gagasan kreatif ini adalah salah satu bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang memiliki kesempatan untuk bisa duduk di bangku kuliah. Kita mencoba dari hal yang paling sederhana gitu. Kadang-kadang orang berpikir, aduh harus bikin sesuatu yang wow banget, harus bikin suatu alat elektronik atau harus bikin suatu aplikasi atau apapun itu. Tapi ternyata dari hal-hal sederhana seperti ini itu bisa dianggap juga mampu gitu untuk menjadi gagasan kreatif yang lolos ke nasional, ke pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional.
seperti itu. Dan yang terakhir, pengalaman ketika saya membawakan Renjana.id ini, salah satu hal yang sangat saya syukuri adalah ketika selesai presentasi mengenai gagasan kreatif, mungkin beberapa di antara beberapa peserta lainnya lebih banyak dikritisi mengenai bagaimana kamu menjalankan ini, bagaimana kamu bawa pendanaannya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya selesai menjelaskan itu tadi, lebih juri-juri yang ada di sana menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, mau Eksi juara atau tidak, harapan saya program ini bisa benar-benar terlaksana karena ini sedikit banyak menjawab kekhawatiran kami sebagai posisinya pasti juri-juri yang ada di sana juga orang tua memiliki anak dan mungkin pergaulan bebas atau kesehatan reproduksi itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga oleh beliau-beliau ini. Jadi itu saja mungkin yang ingin saya share sementara ini, Dok. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, karena sejujurnya banyak sekali cerita kalau misalnya kita mau sharing ini, karena ini ya salah satu kesempatan paling berharga dalam hidup saya. Saya bersyukur sekali dorongan dari dosen di prodi maupun di fakultas itu benar-benar, walaupun mungkin orang, tapi bagi saya itu hal yang bisa mendorong saya sampai saat ini itu ya beliau-beliau. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Dok. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah kita Fakultas Kedokteran memiliki Eksi sebagai, kalau saya bilang sangat layak jadi mahasiswa berprestasi dengan apa yang Eksi capai. Sekali lagi kita bicara tentang, saya sepakat dengan Eksi bahwa bicara tentang prestasi itu bukan semata-mata IPK 4. Justru IPK 4 tanpa memberi impact kepada masyarakat itu bukan suatu prestasi. Ya. Di sini itu kenapa waktu kami menseleksi waktu Pilmapres di level fakultas, kami udah melihat nih Eksi seseorang yang insya Allah akan menjadi seseorang nih nantinya. Jadi sayang kalau kemudian ini tidak dipoles nih. Jadi dan kami udah melihat bibit itu dan mudah-mudahan nanti ini akan memberi inspirasi kepada teman-teman yang lain karena selama ini memang sebetulnya kalau kita lihat di fakultas, teman-teman di fakultas kedokteran, mahasiswa prodi kedokteran, mereka sebetulnya punya banyak aktivitas, tapi mereka tuh mungkin mindsetnya adalah yang tadi Eksi sampaikan, oh IPK-nya mungkin terkait dengan prestasi, terkait dengan ini, padahal sebetulnya mereka punya banyak aktivitas yang lain yang itu sangat luar biasa kalau kita angkat. Gitu ya. Terima kasih Eksi. Barangkali ada pertanyaan dari yang lain. Saya mungkin ini mumpung masih panas nih Eksinya, jadi saya mungkin ngasih satu kesempatan pertanyaan gitu dari audiens. Nanti belakangan kita akan diskusi. Satu kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, saya boleh dong tanya dong satu pertanyaan. Pertanyaan ini suka muncul nih. Sebetulnya dari mana sih, pertama kali bagaimana sih cerita Eksi bisa terpikir, saya harus melakukan sesuatu nih ke masyarakat. Padahal Eksi background-nya adalah pendidikan kebidanan ya, D4 kebidanan gitu ya. Tapi yang Eksi lihat adalah masyarakat yang dengan pendidikan lebih rendah. Sebetulnya dari mana sih, bagaimana ceritanya, cerita sehingga terpikir dari awal mulanya tercetus bahwa I have to do something gitu. Eksi, ini koneksinya lagi kurang bagus mungkin ini Eksi. Atau koneksi saya yang kurang bagus? Suara tidak saya sepertinya di Sudah bagus, Dok. Oh, siap. Baik. Kalau tidak mungkin Eksinya lagi keluar. Nah, saya mau dari sudut pandang pembimbing nih, Bu Ariyati. Ya, ada sesuatu yang bisa di-share nggak? Oh ya, baik Dok. Bentuknya sharing ya Dok ya. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan.
Sama seperti yang dokter tadi sampaikan ketika dokter melihat Eksi, bahwa Eksi akan menjadi sesuatu gitu. Tapi kalau saya sih melihatnya, Eksi itu datang ke saya pada saat dia sudah lolos di tahap 1. Jadi dia sudah lolos dengan dokter gitu, sudah istilahnya sudah mewakili prodi gitu ya dok, baru datang untuk masuk ke tahap 2 untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian saat itu disampaikan siapa saja, ya ternyata hanya Eksi gitu, sedangkan yang lainnya akhirnya tidak jadi mengikuti perlombaan. Kalau menurut saya Eksi itu bukan calon tunggal, tetapi Eksi sudah lolos gitu, sudah akhirnya terseleksi dibandingkan dengan yang lainnya yang kemudian mundur karena melihat syarat-syarat yang harus dilengkapi. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau ada yang bilang X itu satu-satunya dari diploma yang mewakili gitu, karena memang hanya dia yang mendaftar. Tidak seperti itu, karena yang lainnya awalnya mau, akhirnya menjadi tidak. Jadi X memang dengan karakternya dia sudah siap, meskipun tadi kata dia karena dipaksa dosen gitu. Tapi sebetulnya kalau X-nya memang tidak ada kemauan yang kuat, memang dia tidak percaya diri, harusnya dipaksa pun ya tidak maju. Tapi ini tidak, X tetap maju dengan ya ayo kita coba aja dulu saat itu, ayo kita coba Eksi punya apa. Eksi sudah menyampaikan gagasannya, memang kebetulan mepet, tapi ketika saya lihat gagasannya untuk mahasiswa tahun 2 dengan gagasan seperti itu, dengan cara penulisan seperti itu, menurut saya ini sudah lebih dari apa yang diharapkan gitu dok. Jadi pada saat itu wah ini ya udah maju aja sih. Kemudian setahap demi setahap gitu masuk ke tingkat universitas, ternyata di universitas pun dok hanya 3 diploma dari 1 universitas yang mendaftar. Artinya selain prodi kita gitu yang mungkin takut sebelum bertanding, sepertinya fakultas lain pun sama gitu. Jadi merasa bahwa kalau dari sarjana ada 20 kalau saya tidak salah pesertanya, tapi kalau dari diploma itu dari sekian diploma yang ada hanya 3 yang mau masuk ke sampai tingkat fakultas seleksi universitas. Nah, jadi artinya memang mungkin mahasiswa yang lain pun juga belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu prestasi, atau mungkin standar mereka prestasi itu harus level IPK tadi, IPK sampai 4 atau juara kompetensi nasional, kompetensi internasional, padahal apa yang mereka lakukan yang berdampak untuk orang banyak gitu, yang bermanfaat, itu bisa dimasukkan ke dalam prestasi. Karena kalau ditelaah dengan Eksi waktu itu lebih jauh, prestasi itu kan ada yang kompetisi, ada yang kompetisi, ada yang non kompetisi gitu. Keterlibatan di dalam BEM, moderator dalam acara, kegiatan yang membawa nama nama fakultas, nama universitas gitu, yang menghasilkan sebuah capaian, itu pun tetap disampaikan dengan prestasi. Mungkin itu dok. Kemudian satu lagi yang kuat dari Eksi, kalau dari saya pribadi sebetulnya yang membuat Eksi menang adalah Eksinya sendiri. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasannya dengan baik. Dia memiliki kemampuan mengolah kalimat dengan baik, menyampaikan apa yang dia maksudkan sehingga bisa diterima dengan baik dan karakternya itu kuat gitu. Jadi kalau tujuan dari mahasiswa berprestasi adalah individu yang kreatif, yang berdaya saing tinggi dan berkarakter, Eksi ini sudah memenuhi itu gitu, karena karakternya kuat, kemudian dia mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik. Gitu. Kalau dari saya seperti itu, jadi tidak susah untuk saya mengarahkan gitu, bahkan sebetulnya saya hanya memfasilitasi apa yang dia butuhkan. Jadi saya sampaikan, Eksi ini nilai jualnya adalah Eksi, apa yang Eksi butuhkan, apa yang Eksi butuhkan dari saya coba fasilitasi. Akhirnya bentuk bimbingannya, Eksi butuh apa dari saya, misalnya Eksi mau kita diskusi apa, ayo kita tukar pikiran, kita diskusi, karena gagasan dari Eksinya itu sudah sangat baik gitu dok. Jadi tidak ada kesulitan untuk mengarahkan, tidak ada kebingungan gitu untuk ini bukan begitu gitu, tapi ya memang dianya itu sudah memang sangat layak untuk itu gitu. Kalau dari saya demikian dok. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri terkait dengan, boleh cerita sedikit Eksi perihal aplikasi yang dibuat, apa sih sebetulnya, apa aplikasi, kalau boleh ditunjukkan, seandainya ada yang bisa di-share gitu, boleh ditunjukkan. Dan sebetulnya apa yang diharapkan dari aplikasi ini? Iya, baik. Terima kasih dok. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan, jadi harus ganti device dulu. Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa proses pembuatan gagasan kreatif ini
mengalami banyak perubahan gitu. Jadi ketika dulu waktu mungkin masih di tahap fakultas, yang saya bawa memang mengenai aplikasi edukasi untuk kesehatan reproduksi bagi remaja. Tetapi kemudian ketika untuk dibawa ke nasional, bentuknya menjadi lebih kompleks lagi. Jadi kami menginisiasi sebuah gerakan kelas pendampingan kesehatan reproduksi remaja melalui daring. Jadi nanti kelas ini akan dilaksanakan setiap gelombang seperti itu. Nah, dalam satu gelombang ini rincian kegiatannya adalah ada webinar mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja, kemudian ada kelas atau grup konsultasi, kemudian selanjutnya juga ada modul online untuk kegiatan atau materi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Seperti itu. Kalau untuk tujuannya, harapan saya adalah supaya kesehatan reproduksi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi concern banyak pihak seperti itu, sehingga tidak lagi dianggap suatu hal yang tabu gitu, tetapi memang suatu hal yang perlu untuk kita pelajari gitu. Apalagi sebagai saya concernnya terhadap remaja ini mengalami mungkin banyak perubahan seperti itu, banyak pacu tumbuh, perubahan secara fisik maupun psikologis, dan memang memerlukan pendampingan seperti itu. Nah, dasarnya dalam pembuatan ini adalah salah satunya kalau saya menyampaikan sedikit data gitu, izin menyampaikan sedikit data mengenai dari SDKI 2017 terkait kesehatan reproduksi remaja, itu ternyata hampir 56% remaja perempuan, itu berarti kalau klasifikasinya di situ usia 15 sampai 19 tahun itu ternyata pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian remaja laki-laki itu sebanyak 70 sekian persen itu mengaku pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi dengan aktivitas yang demikian tinggi, ternyata hanya 12% remaja perempuan dan 6% remaja laki-laki yang mengetahui di mana tempat mencari informasi kesehatan reproduksi yang terpercaya. Nah, berawal dari salah satunya data itu yang saya bawa, sehingga harapan saya adalah kesehatan reproduksi ini bisa menjadi suatu hal informasi yang bisa diakses oleh remaja, mudah diakses oleh remaja, meningkatkan informasi kesehatan reproduksi bagi remaja, kemudian informasinya sendiri juga terpercaya, dan harapannya adalah harapan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja seperti itu, sehingga hal-hal yang mungkin kaitannya dengan kesehatan reproduksi, hal-hal yang tidak semestinya dilakukan mungkin bisa dikurangi seperti itu. Mungkin itu sedikit yang saya bisa ceritakan, Dok. Siap, terima kasih. Sebelum kita berlanjut ke Rafli dan nanti akan kembali lagi ke Eksi, Rafli mungkin siap-siap. Satu pertanyaan terakhir, program ini masih tetap berjalan? Program ini sampai saat ini kita masih proses untuk pembentukan lagi, Dok, karena kemarin banyak feedback mengenai kurikulum yang akan dibawakan, dan saya juga masih berusaha untuk mengajak teman-teman dari kebidanan. Saya pengen menguatkan konsep saya dulu, kemudian setelah itu saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman di kebidanan sendiri, karena kan salah satu kompetensinya juga adalah untuk memberikan informasi seperti itu. Jadi harapannya program ini nantinya bisa juga menjadi tempat belajar bagi saya dan teman-teman untuk langsung terjun ke masyarakat. Seperti itu, Dok, harapannya. Alhamdulillah. Jadi saya berdoa agar program ini berjalan, dan mudah-mudahan Eksi mau memberi kesempatan juga kepada teman-teman dari prodi kedokteran, karena ini kesempatan yang luar biasa ya buat teman-teman untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu sesuatu, dan insya Allah ketika kita bisa memberi manfaat dengan baik, yang membalas itu adalah Allah yang Maha Pembalas gitu. Jadi ini sesuatu gerakan yang penting, yang baik. Program mudah-mudahan tetap dijalankan, dan jaza di sini ada kayaknya jaza dari kedokteran ya. Tolong nanti siap-siap dia. Oh enggak, sip.
tolong ya nanti kita coba gabungkan, kalau bisa kita perkuat programnya EXI, bahkan misalnya nanti teman-teman dosen juga akan bisa mensupport terkait dengan sebagai narasumber, itu juga akan jelas sangat besar peluang kita untuk melakukan itu. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu dari salah satu wakil tim yang terdanai tahun 2019. Catatannya adalah tahun ini FK tidak ada yang lolos terdanai PKM. Dari tadi kalau di awal saya sebutkan ada 65.000 proposal, Unpad itu hanya terdanai 30 dan FK tidak ada satupun. Ini catatan yang luar biasa sebetulnya ya. Masa iya mahasiswa FK kita tidak ada yang mampu membuat proposal yang baik gitu ya. Itu agak-agak saya tidak bisa menerima itu dengan mudah, karena saya tahu bahwa mahasiswa kita adalah mahasiswa yang luar biasa, kemampuan mereka membuat program, membuat proposal itu sebetulnya besar. Hanya saja jadi tantangan adalah nanti kita akan bertanya ke Rafli, mungkin sharing pengalaman. Silakan Rafli, barangkali ada yang mau di-share, terserah mau dalam bentuk PowerPoint atau apa gitu ya, terkait dengan pengalaman bagaimana proses seleksi dari proposal program kreativitas mahasiswa dan bagaimana proses kemudian sampai pada proses pelaksanaan, monitoring, luaran apa dan sebagainya. Silakan Rafli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Samudro. Alhamdulillah tahun kemarin saya sempat masuk ke PKM yang didanai. Hari ini saya akan sharing sedikit mengenai apa itu PKM dan juga proses-prosesnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat sendiri, sebenarnya jenis-jenis dari PKM ini ada banyak. Yang pertama ada PKM 5 bidang yang terdiri dari PKM penelitian, kemasyarakatan, kewirausahaan, teknologi, dan juga kata cipta. Lalu ada juga PKM artikel ilmiah, gagasan tertulis, dan yang terakhir ada PKM gagasan futuristik dan konstruktif. Nah, pada tahun 2019 kemarin, saya mengajukan 2 jenis PKM sebenarnya, yaitu yang pertama adalah PKM kemasyarakatan dan juga yang kedua adalah PKM penelitian. Namun yang alhamdulillah didanai adalah PKM penelitian. Waktu tahun lalu saya mengajukan mengenai pemanfaatan bahan alam untuk kanker kolon. Nah, sebenarnya walaupun PKM ini jenisnya ada banyak, jiwa dari PKM itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu mencapai taraf kreativitas berdasarkan kompetisi yang dimiliki oleh mahasiswa, keilmuan dari mahasiswanya itu seperti apa dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, adapun penilaian dari idenya sendiri biasanya dinilai dari high order thinking skill, kreativitasnya seperti apa, dan juga bagaimana pemikiran kritis dari seorang mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara manfaat antara PKM dan juga kompetisi lain ada banyak kesamaan. Seperti kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetisi karya tulis yang lain, dia ada kompetisi menulisnya harus baik ataupun presentasinya harus baik, dan juga tentunya dibutuhkan kreativitas dan juga critical thinking pada kompetisi-kompetisi tersebut. Namun tentunya ada perbedaannya juga, di mana PKM ini salah satu kompetisi bagi mahasiswa yang sangat bergengsi. Jadi tentunya ada sedikit kebanggaan tersendiri apabila kita bisa berkompetisi pada PKM ini. Lalu yang kedua adalah dari PKM ini kita bisa didanai untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, di mana hal ini biasanya agak sulit untuk ditemukan di kompetisi lain. Jadi sebenarnya kalau dilihat PKM ini merupakan suatu kesempatan, tapi sayangnya kalau yang saya lihat dari teman-teman yang ada di fakultas, terutama angkatan saya, melihat PKM ini sebagai beban, bukan sebagai kesempatan, dikarenakan PKM ini dijadikan tugas lah atau apalah gitu. Jadi itu yang sedikit saya sayangkan sebenarnya.
Lalu kalau misalnya bicara mengenai tahapan PKM, sebenarnya ada 3 tahapan utama untuk PKM ini, yaitu yang pertama adalah tahap pengumpulan proposal, lalu yang kedua ada tahap pendanaan, dan yang terakhir adalah PIMNAS. Nah, di mana pada setiap tahapannya ini dia memang memiliki tantangannya masing-masing. Pada tahap pembuatan proposal misalnya kita harus memiliki ide yang baik dan juga membentuk tim yang kompak dan menemukan pembimbing yang sangat bisa terlibat dalam kegiatan PKM ini. Dikarenakan nanti pada proses monitoring dan juga evaluasi, pembimbing juga biasanya diikutsertakan untuk melakukan mones tersebut. Nah, lalu pada tahapan pendanaan biasanya ini merupakan tahapan di mana kegiatannya dimulai dan juga di sini biasanya dilakukan monitoring evaluasi, kemudian ada pengumpulan laporan kemajuan, laporan akhir, serta logbook. Di mana untuk permasalahannya sendiri, biasanya pada pendanaan ini ada permasalahan berupa anggaran. Jadi anggaran yang ada di PKM ini biasanya dikeluarkan di pertengahan ataupun di akhir kegiatan. Sehingga pada awal-awal pendanaannya kita harus melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari pihak lain seperti itu. Dan juga tantangan dari tahapan pendanaan ini ada beberapa tim yang saya lihat pada 2 tahun kemarin yang memiliki luaran yang kurang sesuai dengan proposal yang dibuat. Misalnya salah satu tim dari Unpad kemarin ada yang menguji juga ekstrak dengan untuk kanker, dan jika dilihat ternyata kadar atau kemampuan sitotoksisitasnya tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan ekstrak yang lain seperti itu. Nah, namun kalau misalnya bicara mengenai bagaimana submisi Unpad ke PKM, kalau misalnya tahun ini untuk pendanaan sebenarnya cukup meningkat dikarenakan kalau tahun 2019 hanya 13 tim yang mendapatkan pendanaan, namun pada tahun ini ada sekitar 30 tim. Tapi sayangnya dari FK sendiri dia tidak terlalu banyak, dan bahkan setahu saya tidak ada tahun ini. Kebetulan tahun ini juga saya mencoba untuk submit juga, tapi tidak diterima. Tapi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah bagaimana untuk membangun motivasi dari mahasiswanya sendiri. Dikarenakan kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kreativitas dari anak FK itu ada banyak, dan saya lihat bentuk dari penuangan kreativitas itu kebanyakan kepada aktivitas-aktivitas yang lain. Salah satunya adalah kegiatan organisasi. Namun untuk hype di PKM ini masih kurang terbangun, sehingga mungkin itu menjadi salah satu fokus yang harus kita lakukan untuk saat ini. Di mana untuk PKM sendiri saya rasa harus dibentuk adanya program yang bisa membangun tim, terutama membangun tim yang bisa mengeluarkan ide yang baik dan juga membantu mahasiswa untuk mencari pembimbing. Dikarenakan kalau saya lihat permasalahan yang ada di teman-teman saya sendiri adalah biasanya dia mau ikutan tapi tidak punya ide, atau mau ikutan tapi susah mencari tim. Apalagi jika kita lihat tim dari PKM ini sebaiknya adalah yang berbeda angkatan ataupun berbeda fakultas, dimana kalau kita lihat karakteristik dari anak FK yang saya lihat sendiri adalah bergabung dengan anak FK yang lain dari universitas lain tapi tidak ke fakultas lain. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu konsen di pembentukan tim. Dan untuk mencari pembimbing juga saya rasa harus ditingkatkan lagi, dikarenakan ada beberapa teman-teman saya yang malu-malu ataupun agak takut untuk menghubungi dosen seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita berbicara mengenai tantangan dalam pembuatan proposal. Dalam pembuatan proposal, sebenarnya tantangan utama adalah selain pembentukan gagasan, adalah penyederhanaan bahasa menurut saya. Dikarenakan proposal yang kita buat ini belum tentu akan direview dengan orang yang memiliki bidang yang sama dengan kita, sehingga kita harus mencari bahasa yang tepat, yang mudah dipahami tanpa mengurangi kualitas dari penyampaian ide yang kita lakukan. Dan juga tantangan kedua adalah dalam pembuatan proposal ini kita dibatasi untuk halamannya hanya sekitar 10 halaman, sehingga
harus mengungkapkan ide yang kita miliki dengan singkat dan juga padat. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu saja Dok yang bisa saya sampaikan untuk sharing ini. Terima kasih Rafli atas share-nya. Sebelum kemudian kita masuk ke sesi diskusi, bentar. Salam Indonesia sehat. Bentar ya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu sebentar. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau sementara saya mau share dulu tentang salah satu aktivitas selama PIMNAS. Saat ini, teman-teman mahasiswa yang lolos PIMNAS sedang melakukan fase penilaian presentasi karyanya mereka masing-masing. Nah, Dewan Juri kemudian memberi penilaian yang mana saya share. Ini adalah salah satu bentuk penilaian yang sedang dilakukan online real time saat ini. Pekerjaan tentu erat kaitannya dengan ruang Jadi, perkantoran. mahasiswa Pertanyaan saya untuk hadirin sekalian, pernahkah melihat ruang perkantoran yang bentuknya seperti ini? Atau yang ini? Dan mungkin yang seperti ini? Siap, terdengar Dok. Ruang perkantoran dengan tipologi seperti itu disebut sebagai ruang perkantoran tapak terbuka atau open plan office, yang ciri utamanya yang membatasi ruang kerja satu dengan ruang kerja yang lain. Di Indonesia, ruangan jenis ini digunakan lebih dari 80% ruang perkantoran yang ada. Hal ini disebabkan karena beberapa kelebihan yang dimiliki. Yang pertama yaitu biaya konstruksi dan biaya perawatan yang lebih murah, lebih hemat lahan, dan menurut penelitian Safagat, ruangan jenis ini mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, di samping kelebihan yang dimiliki, ternyata permasalahan utama dari ruangan ini adalah rendahnya kerahasiaan percakapan atau speech privacy, yang mana itu akan berdampak buruk baik pada kantor tersebut maupun pada pekerjanya. Oleh karena itu, peningkatan privasi bicara di lingkungan. Jadi ini ada fase mereka mempresentasikan selama 10 menit. Kemudian ada fase tanya jawab oleh para juri, yang mana pertanyaannya sangat pada suatu ruangan yang kritis. Diakibatkan karena partisi-partisi yang ada, karena bahan material temboknya, kemudian karena silingnya, saya stop share dulu. Karena lantainya. Ya, jadi saat ini tim sekitar 600 tim sedang dalam fase seleksi selama proses PIMNAS. Mereka akan memperebutkan medali-medali yang masing-masing medali itu jelas akan menjadi kebanggaan bagi masing-masing mahasiswa dan menjadi catatan yang record yang sangat baik untuk para institusi yang menang lomba. Dan ini menjadi salah satu tolak ukur pada perankingan di universitas nantinya di bidang kemahasiswaan. Oleh karena itu, maka menurut saya ya, dalam kondisi saat ini, kita saat ini dalam kondisi sangat terpuruk dari aspek prestasi PKM dibandingkan universitas yang lain, bahkan di universitas swasta mereka banyak yang lebih banyak yang masuk ke PIMNAS. Oleh karena itu mungkin lebih pada sesi kita, ayo kita berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama, bagaimana cara yang tadi Rafli sampaikan. Tadi Rafli sampaikan tuh mungkin keinginan untuk ikut PKM masih kurang. Lebih pada mungkin hanya karena beban diberi tugas itu ya, bukan mungkin motivasi utama dari mahasiswa. Bagaimana ya kira-kira kita bisa meningkatkan motivasi? Barangkali dari Rafli dan Eksi, bolehkah share kira-kira bagaimana, apa yang patut kita lakukan bersama baik untuk level mahasiswa, prodi atau pimpinan fakultas
agar kita keluar dari keterpurukan ini. Ya, silakan. Mungkin Eksi dulu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Ini juga sampai sejauh ini rata-rata teman-teman, dan sebenarnya tidak hanya dari, maksudnya tidak hanya dari dosen juga ya, Dok ya. Isu ini juga di kemahasiswaan juga diangkat, di prodi pun diangkat seperti itu. Jadi rasanya memang isu terkait bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan, keinginan dulu deh, keinginan mahasiswa untuk bersaing dan berkompetisi. Ini tuh jadi satu isu yang banyak orang yang berpikir gitu bagaimana caranya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya mungkin ini cerita dari pengalaman saya dulu aja ya, Dok ya, karena saya juga kurang tahu nih kalau secara sistem pendidikan. Sebenarnya saya merasa bahwa kalau di pendidikan, di proses perkuliahan, kegiatan menganalisis, maksudnya kegiatan-kegiatan yang arahnya ke sana, arahnya untuk berkompetisi, itu sudah sangat, apa ya, atmosfernya itu sudah dibangun dengan baik gitu, bagi saya. Tetapi ternyata belum efektif ternyata. Nah, kalau dari saya sendiri sih, kemarin yang banyak dikeluhkan teman-teman juga adalah terkait pelaksanaannya itu segala sesuatunya terkesan mendadak seperti itu. Nah, itu mungkin masalahnya sebenarnya kita juga tidak bisa tiba-tiba langsung menyelesaikan ya, karena informasi itu kan pasti dari pusat dulu terus ke universitas dan seterusnya, ada jalur informasi yang panjang yang perlu dilalui. Nah, itu mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan juga, barangkali ini nanti bisa menjadi pertimbangan juga, bahwa kan kalau misalnya seperti PIMNAS dan saya kurang tahu kalau PIMNAS, kalau pemilihan Pilmapres ini kan suatu ajang yang dilaksanakan setiap tahunnya seperti itu. Jadi mungkin untuk proses brandingnya, kemudian proses pembinaannya itu bisa dijadwalkan dari lebih lama seperti itu. Utamanya sih brandingnya dulu. Jadi kemarin juga saya minta tolong teman-teman di kemahasiswaan, gimana caranya nih teman-teman, ayo kita branding lagi. Gimana sih biar yang daftar dulu deh, yang daftar dan minat untuk ikut Pilmapres ini banyak seperti itu. Jadi rasanya kita perlu ada kolaborasi, Dok, antara mahasiswa dengan dosen, kaitannya dengan ini gitu, brandingnya dulu deh. Kita ngomongin orang-orang biar tahu dulu deh apa itu pemilihan mahasiswa berprestasi, prosesnya seperti apa, mematahkan stigma-stigma yang mungkin menjadi pertimbangan orang untuk yaudah deh karena seleksinya susah gitu, karena kriterianya banyak, aku nggak jadi daftar gitu. Nah, itu sih, Dok, yang menjadi perhatian saya sejauh ini. Itu mungkin nanti bisa saya tambahkan, tapi emang nggak dari Kang Rafli gimana kira-kira? Iya, kalau misalnya dari saya, tadi saya setuju sama Eksi, Dok. Dimana kalau pertama-tama memang yang harus dibentuk adalah stigma dari mahasiswanya dulu. Maksudnya mindset dari mahasiswanya terlebih dahulu. Untuk menjadikan PKM ini terutama sebagai salah satu kesempatan, bukan sebagai salah satu beban yang diberikan dari fakultas gitu. Mungkin salah satu bentuknya adalah dengan penyediaan reward, dimana kalau yang saya tahu di Universitas Brawijaya salah satunya itu ada semacam reward berupa bebas skripsi ataupun bebas PKN bagi tipe-tipe PKM tertentu, misalnya seperti itu. Ataupun yang cara kedua mungkin kita bisa meningkatkan submisi untuk PKM ini dengan membina orang-orang yang sebelumnya memang sudah tertarik untuk mengikuti PKM tapi tidak memiliki tim ataupun tidak belum kepikiran kira-kira ide yang bisa diangkatnya apa, dengan lebih ke arah di bawah diskusi ilmiah begitu sih, Dok. Soalnya kalau yang saya lihat paparan untuk update ilmiah di kemahasiswaan itu masih kurang, menurut saya seperti itu. Ya mungkin dari saya segitu dulu, Dok. Baik, terima kasih. Barangkali dari jadi ada beberapa catatan yang tadi saya catat, bahwa tadi Rafli bilang team building itu penting, kemudian motivasi ini masih menjadi masalah gitu ya, yang ini akan menjadi selalu menjadi PR buat kita,
salah satu yang ditawarkan adalah mungkin sosialisasi gitu ya, sosialisasi, tapi mungkin menggunakan pendekatan yang lebih baik lagi, karena selama ini kita sebetulnya udah sosialisasi ya, cuma mungkin kurang kuat gitu sosialisasinya. Yang lain adalah reward. Ini juga satu kata kunci yang cukup menarik nih. Reward apa sebetulnya yang diharapkan dari mahasiswa? Khususnya saya mungkin boleh nggak ini Jaza, mungkin tolong pertanyaannya bisa disampaikan secara lisan saja, dan mungkin dari sudut pandang Jaza tahun berapa? Tahun 2 kan ya kalau nggak salah ya? Iya dok, tahun 2 dok. Ya, artinya dari adalah generasi yang nanti sebetulnya akan menjadi generasi yang dititipkan beban ini dalam tanda kutip. Kira-kira dari sudut pandang Jaza sebagai mahasiswa tahun 2, melihat teman-temannya, atmosfer teman-temannya, bagaimana kemudian cara kita memotivasi, cara kita kemudian meningkatkan semangat, dan mungkin ketika tadi Rafli bilang reward apa sih sebetulnya yang diinginkan? Silakan Jaza. Baik dok, izin menjawab dok. Sebelumnya mohon maaf dok karena kamera belum bisa dinyalakan karena gangguan sinyal. Sebenarnya perkenalkan nama saya Jaza dok dari FK Angkatan 19. Izin bertanya sebelumnya dok, ini untuk mengajak diskusi. Sebelumnya apakah memungkinkan begitu ya dok? Apabila kebijakan dari kampus itu menerapkan bahwasanya apabila mahasiswa lolos PIMNAS, maka akan mendapatkan reward berupa kebebasan tugas skripsi dok. Mengingat ada beberapa kampus yang memiliki rate tinggi ketika lolos PIMNAS-nya, dan kebijakan yang diterapkan itu salah satunya adalah lolos option 2 tetap ada skripsi namun tugas skripsinya mendapatkan nilai A seperti itu. Wijaya begitu dok. Dan itu menurut saya cukup suaranya putus-putus ya. Apa namanya dok, membuat semangat menjadi tinggi ya dok, karena outputnya pun hampir sama begitu ya dok. Apabila skripsi di FK mungkin outputnya, oh ya punten dok, sekarang bagaimana dok? Punten. Sudah mendingan. Halo? Ya, lebih baik. Halo dok? Ya, jelas terdengar. Punten. Silakan lanjutkan. Terima kasih dok. Ya intinya begitu dok, kayak mengenai reward berupa dibebaskan tugas. Hilang suaranya. Apakah terdengar suaranya? Hilang ya, tapi saya udah bisa menangkap kok pertanyaannya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rafli. Apakah dimungkinkan begitu dok? Terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih Jaza. Ini kelihatannya melanjutkan apa yang disampaikan Rafli perihal reward. Reward tentunya kalau bicara tentang reward ini nanti bicara pada level kebijakan prodi, pedoman akademik, nanti insya Allah kami sampaikan. Tetapi sepengetahuan saya untuk level untuk kegiatan KKN, salah satu kalau PKMM, kalau kemudian bisa PIMNAS itu sebetulnya sudah kelihatannya sudah ada lampu hijau dari Belmawanya universitas terkait kebebasan untuk tidak perlu ikut KKN gitu ya. Tapi untuk skripsi nanti kemudian mari kita sampaikan. Insya Allah saya juga menyampaikan ke prodi dan tentunya butuh izin dari pimpinan fakultas nantinya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau dari aspek mungkin di sini ada dosen-dosen yang juga ada hadir di sini ya. Di sini ada saya kurang tahu Ajis ini Kang Ajis atau bukan nih ya.
atau Dr. Titing ada di sini, Bu Sevita ada di sini. Kira-kira nih kalau kemudian ada aktivitas seperti ini, kira-kira dari sudut pandang dosen, apakah ini hanya sekedar menambah beban atau bagaimana ya? Atau dari ini mungkin yang bisa menjawabnya adalah Bu Aryati. Kira-kira beban nggak sih mendampingi EXI itu sampai bisa lolos nasional gitu, Dok, Bu? Ya, Dok, tadi saya hilang sebentar karena sinyal kurang bagus. Tapi kalau pertanyaannya beban atau tidak gitu ya, Dok ya. Tadi sebetulnya saya sampaikan di awal, ini lolos bukan berarti sayanya yang baik sepertinya gitu kalau dari saya, karena memang EXI-nya sendiri sejak awal saya melihat ya dia punya kapasitas itu gitu. Jadi ketika saya mendampingi EXI, kalau saya menikmati prosesnya, bahkan akhirnya karena ada waktu EXI sedang sibuk, saya juga sedang ada kegiatan, ini gimana sekarang gitu. Oh iya Bu, jadi akhirnya EXI sibuk, saya sibuk, tapi kita terus berusaha untuk tetap menjalin komunikasi itu gitu. Jadi kalau beban atau tidak, kalau saya pribadi tidak, karena sebetulnya waktu itu akan selalu ada gitu. Dan caranya itu tidak harus selalu bertemu langsung gitu. Karena dengan EXI ya mungkin mohon maaf kadang malam gitu. EXI ini jam berapa bisanya? Ayo hubungi saya, bisa jam berapa? Ya Ibu saya sedang ini dulu ya Bu, mohon maaf gitu. Jadi dari kaminya pun ya terbuka gitu ya. Saya mampu, EXI mampu, ya kita cari jalan tengahnya gitu. Karena senang loh Dok, rasanya ini pertama kali ya Dok buat saya membimbing Mawapres gitu, melihat antusias yang sebesar itu gitu, melihat gagasan yang seperti itu gitu. Karena kan biasanya, ya bukan biasanya, mungkin kadang gitu kita harus lebih push gitu ya mahasiswa, agar mahasiswa tuh mau, ayo dong ke arah sini gitu. Tapi kalau dengan EXI itu rasanya tuh, oh ya, jadi saya arahkan sedikit tuh, itu punya banyak sekali yang bisa dia keluarkan gitu. Jadi sayanya, wah termotivasi juga untuk terus mencari apa yang dia butuhkan gitu. Itu sih Dok, kalau dari saya Dok. Ya, sebetulnya hal yang serupa pun saya rasakan karena saya pernah menjadi Bu Ariyanti 2 tahun yang lalu gitu ya, dan rasa itu adalah rasa kebanggaan jelas ya, ketika kita merasa ada sesuatu kepuasan yang berbeda daripada yang biasanya hanya sekedar membimbing di apa ya, ke kegiatan belajar mengajar. Ini ada aktivitas yang lain, dan buat saya pribadi itu jadi pengalaman yang luar biasa ketika ada mahasiswa saya Aryo 2 tahun yang lalu bisa sampai ke nasional gitu. Dan sekali lagi mereka EXI, Aryo, dan juga mungkin yang lain ini tuh kalau kita lihat kebanyakannya pada dasarnya mereka udah luar biasa. Jadi wajar kalau kemudian keluarbiasaan itu ketika pembimbingnya kemudian hanya memoles sedikit, dia bisa sampai nasional gitu ya. Sebetulnya yang menjadi lebih tantangan lagi adalah bagaimana kemudian kita sebagai dosen bisa memoles bibit-bibit yang tidak terlihat kemudian menjadi luar biasa. Itu. Iya, betul. Ini yang menjadi tantangan buat kita bersama nih. Walaupun kalau saya bilang, saya secara pribadi saya merasa kepuasan yang luar biasa ketika ada Rafli yang bisa terdanai, ada Aryo yang bisa sampai nasional gitu ya. Yang ini jelas ada manfaat. Tapi saya mau nanya dulu, manfaatnya apa sih sebetulnya nih? Manfaat buat Rafli dan EXI. Selama ini kan mungkin kalian udah aktivitas di luar ya, artinya aktivitas kemahasiswaan, udah biasa ikut lomba, udah biasa ikut apa gitu. Ada nggak sih manfaat ikut PKM yang kamu rasakan yang berbeda, yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya? Misalnya untuk Rafli, begitu juga dengan EXI. EXI pengalaman apa sih sebetulnya? Bahkan kalau boleh cerita, walaupun EXI tidak jadi nomor 1 di nasional, tapi saya tahu bahwa kita bicara tentang level nasional, kamu udah juara. Jadi kamu sudah masuk dalam orang-orang terpilih di nasional gitu. Yang masuk ke nasional itu tidak banyak. Bahkan kalau PKM 600 sekian, EXI itu cuma ada mungkin maksimal di 20 kalau nggak salah.
Ya betul nggak, Eksi? Satu untuk diploma itu cuma ada 20, bayangkan ada 20 dari seluruh mahasiswa Indonesia, Eksi salah satunya masuk di level diploma itu. Itu sesuatu juara. Jadi walaupun Eksi tidak di nomor 1, tapi saya juga pengen tahu tuh, orang-orang yang nomor 1 teh apa sih kelebihannya gitu. Saya boleh sharing dari Eksi dan juga dari Rafli. Mangga, mau dari Kang Rafli dulu atau dari saya dulu? Mangga Eksi dulu aja. Oke, sip. Ya, tadi ada 2 pertanyaan ya, Dok. Kalau saya tidak salah, yang pertama adalah terkait manfaatnya apa. Mungkin kaitannya sama apa yang tidak bisa saya dapatkan di kegiatan belajar mengajar mungkin ya, belajar mengajar atau kegiatan biasa lain yang dilakukan. Dan yang kedua tadi pertanyaannya adalah kaitannya seperti apa sih karakter juara yang dapat nomor 1 itu di Pilmapres itu seperti apa? Yang pertama terkait manfaat dulu, banyak Dok, kalau misalnya saya jelaskan satu-satu mungkin tidak akan cukup waktunya ya 2 jam ini, tetapi diantaranya adalah yang pertama ketika saya punya kesempatan mulai dari fakultas gitu ya, mulai dari fakultas, kemudian di fakultas saya bertemu dengan dokter-dokter, dengan dosen-dosen yang luar biasa juga gitu. Pendampingannya itu komprehensif, jadi segala sesuatu, semua aspek itu benar-benar didampingi. Kemudian itu dari sudut pandang, maksudnya dari sudut pandang kesehatan gitu ya, karena kan kita lingkupnya adalah di FK. Kemudian ketika saya ke universitas, bahkan dosennya itu lebih kompleks lagi, juri-jurinya lebih kompleks lagi. Ada yang dari komunikasi, ada yang dari sosial politik. Nah, diskusi antara juri dengan peserta itu berjalan sangat aktif. Dan satu program atau satu gagasan itu mendapatkan insight atau pandangan dari berbagai keilmuan. Dari ilmu komunikasinya misalnya, bagaimana sih caranya mengkomunikasikan sesuatu yang dianggap tabu nih di masyarakat untuk bisa dimasyarakatkan gitu, memasyarakatkan ilmu kesehatan reproduksi ini misalnya, seperti itu. Kalau untuk kemarin ketika kita ngobrolin soal program saya. Kemudian ketika dari aspek bahasa juga, bagaimana dari aspek kepribadian, bagaimana cara kita menampilkan sesuatu. Dan ini saya bersyukur sekali berada di FK yang sistemnya adalah ada ujiannya SOKA. Jadi kurang lebih saya sudah terbayang gitu bagaimana menampilkan atau menyampaikan sesuatu gitu, karena memang ya setiap ujian kita menjalani itu, dan itu sangat membantu bagi saya, Dok. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih banyak sistem pendidikan di kita, sistem ujian di kita itu ada SOKA-nya. Itu. Kemudian manfaat lainnya ketika saya ke nasional, jelas yang tidak bisa tergantikan adalah terkait koneksi atau kenalan gitu ya, Dok ya. Jadi dari berbagai latar belakang, dari berbagai program studi, berbagai program yang dibawa, karya unggulan yang dibawa, universitas yang berbeda, kita bertukar pikiran di sana, kita sharing di sana, di mana salah satunya itu sebenarnya penilaian yang ini saya sendiri juga baru mengalami ketika di nasional gitu. Salah satu penilaiannya adalah terkait kepribadian. Cara penilaiannya ini unik, Dok. Jadi cara penilaiannya adalah dengan kita saat itu mendiskusikan terkait sinergitas, perbedaan dan sinergitas. Jadi bagaimana caranya teman-teman nih yang beda latar belakangnya, beda program yang dibawanya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya tidak dapatkan di kuliah seperti itu. Pengalaman, relasi, kemudian cerita dari teman-teman. Dan kebetulan kemarin saya satu di Sarjana, itu salah satu di Sarjana, ada teman saya dari Papua, dia dapat predikat sebagai terinspiratif karena memang beliau ini membawakan sebuah program untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat Papua. Saya bahkan tidak pernah kepikiran, maksudnya saya akan punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan teman-teman yang latar belakangnya beda. Mungkin selama ini saya masih terlalu sempit bahwa ya saya enak, saya lahir di Jawa, kuliah di Jawa, tapi tidak melihat lebih jauh. Nah, itu yang bagi saya adalah satu kesempatan yang luar biasa, yang saya bersyukur sekali bahwa saya pernah memutuskan untuk
tidak mengundurkan diri dari proses pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Itu sih Dok. Jadi saya selalu mengingat kalau misalnya saya lagi, aduh saya ini, maksudnya saya ini pantas nggak ya, saya ini cukup tidak ya. Kadang-kadang saya menenangkan diri saya dengan seperti itu. Saya memilih tidak mundur itu saja sudah luar biasa karena membuka kesempatan saya untuk ketemu orang-orang keren. Gitu Dok, itu salah satunya. Ya, Begitu. terima kasih, sangat inspiratif nih. Mudah-mudahan yang lain kemudian bisa tertular dengan semangat ini nih, karena kadang-kadang kita kalau hanya tiap hari aktivitasnya tutorial, skills lab dan ketemunya orang itu saja, kita nggak lihat di luar teh ada apa gitu ya. Rafli. Ya, mungkin kalau dari saya lebih menjawab ke pertanyaan manfaat yang saya dapat dari PKM saja ya Dok ya. Jadi kalau misalnya menurut saya sih, alhamdulillah sebelumnya saya juga sempat beberapa kali mengikuti kompetisi dengan tingkat nasional. Tapi PKM ini menurut saya berbeda dengan kompetisi tersebut, dikarenakan yang pertama dari gengsi. Kalau misalnya PKM ini bisa menjadi suatu ajang benchmarking bagi diri saya sendiri, dikarenakan peserta yang ikutnya juga sangat banyak dan juga idenya menurut saya cukup menarik untuk dilihat gitu. Lalu yang kedua juga di kompetisi lain mungkin saya hanya mengikuti literatur review seperti itu. Jadi saya hanya mengekstraksi dari literatur yang sudah ada dijadikan tulisan. Tapi kalau misalnya di PKM ini saya melakukan sendiri prosedur-prosedur lab ataupun prosedur risetnya yang harus saya lakukan, dan itu didanai oleh pihak lain, bukan dari diri saya sendiri. Dan sebenarnya setelah saya mengikuti PKM ini, saya sempat ingin mencari juga ada nggak sih sebenarnya research grant untuk mahasiswa, dan menurut saya masih hanya PKM saja yang menyediakan jalur yang sebegitu luasnya untuk mahasiswa untuk melakukan risetnya sendiri. Menurut saya seperti itu sih Dok. Wah, terima kasih. Sebelum nanti saya mau siap-siap nanya ke Kang Jali karena Dr. Gozali, karena ada beberapa pertanyaan yang tadi sebelum Dr. Gozali masuk ada yang dititipkan. Rafli, ini kan Rafli kemarin ngambil PKMP, yaitu yang mana itu adalah penelitian. Padahal di lain pihak sebetulnya skema PKM itu ada banyak ya. Kira-kira kalau dari sudut pandang Rafli, dengan Rafli kan jelas lebih dekat dengan teman-teman gitu ya. Kira-kira apakah benar bahwa ada sudut pandang bahwa mahasiswa kita ya paling cuma bisa di PKMP aja, dia nggak sanggup, kayaknya anak-anak FK nggak cocok buat PKM yang lain. Bagaimana Rafli? Kalau menurut saya tidak sih Dok, soalnya sebenarnya kan nilai jual dari PKM adalah kreativitas untuk menyelesaikan yang sudah ada, walaupun itu dalam bentuk kewirausahaan. Dari kewirausahaannya itu juga sebenarnya dinilai bagaimana penerapan keilmuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa itu di dalam produknya seperti itu. Mungkin salah satu contoh yang kemarin saya lihat adalah pembuatan plaster dari turbinaria ornata yang dilakukan oleh anak-anak dari farmasi. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan anak FK di wirausaha kayaknya agak-agak susah, tapi kalau misalnya kita lihat dari pembentukan plaster tersebut, menurut saya seharusnya kita juga bisa untuk melakukan ekspansi ke jenis-jenis PKM yang lain. Menurut saya seperti Bagaimana dengan PKMM misalnya? PKMM ke masyarakat justru potensinya seharusnya lebih banyak sih Dok. Dikarenakan kenapa lebih banyak? Di prodi kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Jadi seharusnya kegiatan-kegiatan ini ada yang beberapa ditargetkan untuk bisa diikutsertakan juga dengan PKM. Menurut saya seharusnya seperti itu. Baik, artinya kan kalau ini Dr. Gozali udah angkat tangan nih. Sebelum saya serahkan mic-nya ke Dr. Gozali, ini ada pertanyaan dari dan aspirasi. Kalau kita melihat dari universitas yang lain, ada reward yang diberikan kepada mahasiswa saat mereka mencapai level kompetisi yang luar biasa. Ini level kompetisi yang luar biasa. Kalau sebagai informasi Kang, di kemarin dibuka PIMNAS itu hanya 1% dari total 65.000 proposal, hanya 1% yang tembus nasional.
Tumbus Pimnas maksud saya. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya, dari ide kreatif 65.000 orang, 60.000 tim, yang mana tiap tim itu ada beranggotakan 3-5 orang, itu adalah suatu angka yang luar biasa ketika mereka bisa mencapai 1% saja. Dan yang mana kalau kita lihat dari aspek capaian yang lain, kompetensi yang didapatkan akibat luaran yang didapatkan, bukan hanya publikasi, di sana ada kemampuan mereka untuk mengorganisasikan tim, berkomunikasi yang baik, critical thinking yang baik, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apa nggak ada reward yang bisa diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk, misalnya tadi ada yang bilang gimana kalau misalnya skripsi nggak usah ada skripsi gitu, kalau udah sampai ke Pimnas udah sesuai gitu, udah luar biasa gitu ya, skripsi langsung A lah, kalau mau tetap ada formalitas skripsi ya silakan, tapi nilainya tetap langsung A misalnya. Atau misalnya tadi KKN, kalau yang mengambil kegiatan kemahasiswaan PKMM ya udahlah nggak usah KKN gitu. Gimana Dr. Ghazali? Baik, terima kasih. Tadinya saya mau bertanya juga gitu. Pertanyaannya adalah iya, koneksinya tidak mendapatkan suatu ya. Ini suara saya jelas nggak nih? Nah, sekarang jelas. Koneksinya kurang jelas ya. Ini saya sengaja nih di luar rumah biar dapat koneksinya bagus gitu. Oke, baik. Nah, kalau ya sebelum saya menjawab tadi gitu, ada satu sebenarnya mungkin jangan-jangan udah dilayangkan pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang bisa meningkatkan jumlah pendaftar teman-teman Rafli maupun Eksi di sini atau teman-teman Ariyati ke program PKM ini? Kira-kira apa yang bisa membuat menambah pendaftar? Dari Rafli dulu kali. Atau itu sudah dibahas, Dr. Hasan? Sudah sedikit dibahas tadi sudah. Terkait dengan motivasi sebetulnya. Nah, itu pertanyaan saya tuh ketika saya tanya motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi, salah satu jawabannya adalah satu, sosialisasi. Dari Eksi katanya sosialisasi itu penting, bahwa kita ini udah jelas kegiatan tahunan, udah jelas waktunya kapan gitu, dan ini jelas bergengsi. Ya tinggal disosialisasikan saja, karena kemudian ada beberapa mindset yang mungkin stigma yang perlu diubah gitu di sana terkait dengan Filmapres. Nah, sisi lain adalah motivasinya gimana cara ditingkatkan. Salah satu yang tercetus adalah reward gitu kan. Baik. Baik. Terima kasih kalau sudah dibahas, mohon maaf. Jadi pertama, perihal reward. Di sini reward ada reward saya berinya reward berbasis substansi dan reward berbasis penunjang substansi. Nah, untuk reward yang berbasis substansi, saya meyakini bahwa dengan competitive rate yang begitu tinggi dan sudah dilakukan berulang-ulang sampai dengan panduan serta referensinya itu jelas, begitu, maka besok saya akan bicarakan dengan pimpinan fakultas. Dan saya meyakini mereka pimpinan fakultas mungkin setuju bahwa kalau tadi rewardnya itu adalah skripsinya diambil dari proyek PKM, gitu. Atau mungkin nggak perlu skripsi tapi juara berapa, no problem, begitu. Sepakat, gitu. Nah, kemudian untuk pembimbingnya terutama juga. Untuk pembimbingnya ya kalau dari sisi remunerasi udah ada lah gitu. Nah, yang kedua malah saya juga ingin mengusulkan dan meyakini beliau setuju, kita siapkan hibah buat para pendaftar ini. Jadi nanti reward, selain reward yang didapatkan dari pemerintah, kita berikan reward dari fakultas, dari prodi, begitu. Dalam bentuk hibah. Jadi artinya ketika dia memang nanti pada fase apa teknisnya nanti bisa kami pertegas setelah terdetilkan nanti bersama dengan tim dengan Dr. Hasan dan lain sebagainya. Namun artinya kalau
reward itu membantu meningkatkan jumlah pendaftar dan jumlah motivasi, prodi siap. Gitu. Tinggal nanti kami akan membuat panduannya secara jelas. Gitu. Oke. Siap. Mudah-mudahan ini juga menular ke prodi-prodi yang lain ya, mudah-mudahan. Karena masalah yang dihadapi kita sama semua. Iya. Dan juga mungkin Rafli bisa sampaikan ke ya sambil kita membuat panduannya. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Dr. Ghazali. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ya, thank you. Ya. Bila tidak ada, sambil saya share screen. Jadi sambil menunggu bila ada masih pertanyaan, rencananya minggu depan, Kris minggu depan akan menghadirkan peneliti yang cukup handal, sangat handal, yaitu Dr. Dwi Agustian dalam topik peluang dan tantangan riset sistem kesehatan, hibah penelitian. Ini beliau punya pengalaman mendapatkan grant dari baik dari UK ataupun sebelumnya yang juga membantu grant dari USAID dengan moderator Dr. Kuswan Wiwaha. Insya Allah ini akan diadakan hari Kamis tanggal 3 Desember di waktu yang sama, pukul 1 sampai 3. Ya. Dari audiens mungkin ada lagi mau ada beberapa hal yang perlu saya highlight di sini, bahwa tadi diawali dengan Eksi cerita bahwa di awal mungkin motivasi Eksi tidak begitu kuat, hanya sekedar pengen ikut-ikut aja. Yang mana Eksi waktu itu juga belum memiliki sesuatu yang bisa diandalkan secara prestasi klasik. Prestasi klasik itu maksudnya seolah-olah bahwa mahasiswa yang berprestasi harus memiliki prestasi level nasional, internasional. Padahal sebetulnya prestasi itu dari berbagai aspek bisa diangkat. Dari aktivitas kemahasiswaan, jelas aktivitas nasional dan internasional itu sesuatu yang menjadi poin penting, tetapi juga yang tidak luput menjadi poin besar yang kami lihat dari Eksi adalah Eksi memiliki pengalaman, bukan hanya cerita, bukan hanya impian. Banyak orang mahasiswa berprestasi itu hanya punya impian, saya mau begini dan begitu buat masyarakat. Tapi Eksi telah melakukan sesuatu di masyarakatnya, dan itu menjadi nilai tambah yang luar biasa. Yang mana kalau saya lihat dari panduan yang terakhir, aspek itu yang sangat kuat, aspek kemandirian, kewirausahaan, impact, kebermanfaatan dia terhadap masyarakat, itu sesuatu nilai tambah yang bukan hanya semata-mata dari aspek prestasi akademik ataupun prestasi nasional dan internasional. Yang kemudian adalah itu yang masalahnya stigma itu masih ada di level teman-teman gitu ya, khususnya di diploma. Kalau di sarjana mungkin sudah iklim itu sudah terbangun ya, tapi diploma di Unpad itu masih enggan, saya nggak punya prestasi, saya nggak punya ini dan itu. Padahal kalau kita lihat aktivitas kemahasiswaan mahasiswa kita, kalau di prodi kita ada AMSA, ada CIMSA, ada lain-lain, itu aktivitasnya semua aktivitas yang memberi impact kepada masyarakat sebetulnya. Kalau kemudian itu diseriuskan dan dibuat menjadi program yang baik, dan saya yakin itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang dilihat orang, dan itu adalah suatu prestasi. Yang berikutnya adalah dari Rafli. Rafli cerita tentang pengalaman memang ada PKM itu lebih ribet walaupun dia lebih bergengsi.
banyak hal keribetan yang ada di PKM, tetapi kalau kita lihat banyak juga manfaat yang tidak akan didapatkan selain ikut PKM. Dan jelas masalahnya ini adalah kita belum pernah udah lama kita nggak masuk ke PIMNAS, jadi mau bicara tentang pengalaman masuk PIMNAS, sayangnya kita nggak ada. Jadi sayangnya ya sudah share saja dari Rafli gitu. Tapi kita bisa membayangkan ya kalau di PIMNAS dari 65.000 proposal kemudian bisa masuk ke PIMNAS dengan seleksi yang begitu ketat, kita bisa membayangkan betapa luar biasanya kompetisi yang ada. Itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan jelas bagi mahasiswanya dan juga bagi prodi dan universitas. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi mahasiswa yang ada saat ini untuk kemudian ayo ikut berprestasi, kita sukseskan salah satu visinya Bu Rektor, yaitu satu mahasiswa satu prestasi. Tetapi PR juga buat dosen dan prodinya nih, bagaimana cara kemudian kita bisa meningkatkan motivasi, bukan hanya motivasi bagi mahasiswa, tetapi motivasi bagi dosen. Karena kalau kemudian coba kita lihat beberapa banyak di antara kita yang mau mendorong mahasiswa, ayo ikut dong, ikut PKM, itu memang tidak banyak. Wajar saja kalau kemudian mahasiswanya juga tidak begitu semangat gitu. Yang mana Rafli tadi bilang sebetulnya di level mahasiswa banyak teman-temannya yang juga kayaknya pengen ikut tapi nggak tahu mau cari pembimbing di mana. Itu juga patut kemudian kita fasilitasi dari level prodi dan dosen. Kurang lebih demikian. Jadi memang ini adalah mudah-mudahan menjadi penyemangat dan ya sayangnya Bu Madam nggak ada di sini karena ini kegiatan program ini harusnya nanti menjadi program yang serius dan kalau boleh nanti digabungkan, ada sebagian yang digabungkan di dalam, selama ini kan kegiatan kemahasiswaan masih sendiri ya di luar dari KBM, tidak ada seolah-olah aktivitasnya ya SKS-nya hanya aktivitas hard skill yang ada di pelajaran gitu ya. Kemudian harusnya kemudian kita pikirkan lagi apakah memang mau kita pertahankan seperti itu atau lebih baik kita gabungkan. Ini menjadi kegiatan kemahasiswaan, menjadi suatu skill yang kita wajibkan bagi mahasiswa sehingga mereka punya semua mendapat paparan yang sama terkait dengan bekal kemahasiswaan. Kurang lebih demikian. Bila tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu semuanya. Terima kasih Rafli, Eksi, dan Bu Arianti, atas waktunya, sharingnya, karena ini sangat berharga buat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, Jaza dan tim, mudah-mudahan tolong disebarkan ke teman-teman. Ini ada rekaman, nanti juga bisa memberi inspirasi kepada yang lain. Terima kasih. Mungkin satu lagi, Dr. Hasan, belum. Oke. Jadi ini merupakan buat saya juga pertemuan yang inspiratif, di mana greget kami berdua, terutama saya dengan Dr. Hasan, dengan tim pengelola yang lain, bahwa kami itu ingin meningkatkan pendaftar, minimal pendaftar aja dulu, untuk baik itu PKM, program sertifikasi mahasiswa, maupun mahasiswa berprestasi. Oleh sebab itu, maka cara-cara seperti tadi, terima kasih masukannya, artinya reward bagi mahasiswa, itu akan segera kami siapkan dalam bentuk panduan nanti, terutama kita akan menyambut tahun depan ya, berarti Dr. Hasan ya? Ya. Oke. Yang kedua, tentunya... Tahun ini sebetulnya. Tahun ini, betul. Artinya pendanaan tahun depan yang akan sebentar lagi buka seleksi nih. 1-2 bulan ini kayaknya akan buka. Betul. Nah, kedua, kami mohon bantuan juga teman-teman adik-adik mahasiswa yang hadir di sini untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Tentunya mensosialisasikan adanya komitmen dari prodi di sini, begitu. Komitmen untuk kita bersama-sama menunjukkan adanya kreativitas mahasiswa yang dapat dibuktikan melalui program kreativitas mahasiswa maupun mahasiswa berprestasi, begitu. Dan yang ketiga adalah, ya ini masukan yang sangat baik, Dr. Hasan, yaitu kita perlu
ya sebagai staf dosen terutama mungkin nanti dibantu dengan humas, ada Ibu Sri Kristiati kan di sini hadir. Ya mungkin bisa dibuatkan suatu media publikasi dalam bentuk website. Tiap-tiap dosen tuh punya kerjaan apa aja sih di samping dia sebagai tutor begitu. Semisal, oh Dr. Gojali dan Dr. Hasan sedang ada proyek pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh hibah nasional kompetitif tentang kanker payudara begitu. Artinya nanti akan memberikan mungkin gambaran kepada mahasiswa yang memiliki kreativitas yang senada untuk bisa ikut join dan mengembangkan kreativitas lagi gitu. Mungkin di sini Bu Sri ada di sini bisa bantu kami untuk bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dosen yang bisa menjadi media pembelajaran dan juga media kreativitas dari mahasiswa. Demikian Dr. Hasan, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gojali, itu poin yang penting. Kelihatannya mungkin mahasiswanya juga belum begitu mengenal dosennya gitu kan ya. Jadi dosennya juga perlu mensosialisasikan dirinya sehingga mahasiswanya jadi nggak sungkan-sungkan nih, misalnya temannya Rafli atau adik kelasnya Rafli saya pengen pengabdiannya di bidang talasemi. Saya mau cari siapa ya? Daripada pusing-pusing sebetulnya kalau ada informasi seperti itu kan akan ada kelihatan, oh Dr. Gojali, dokter siapa. Nah, itu kan ya kurang lebih demikian ya. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sesi kali ini. Yang saya jelas merasa bermanfaat, khususnya udah lama saya nggak ketemu Eksi. Saya juga nggak update bagaimana perkembangan Eksi, dan kelihatannya ini kesempatan yang luar biasa saya mendengar pengalaman Eksi. Terima kasih Eksi. Mudah-mudahan menularkan ke teman-teman yang lain di seluruh Fakultas Kedokteran. Terima kasih. Maka saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat pada sesi kali ini, termasuk khususnya dari Pak Dekan, pimpinan Fakultas, dan Mariska. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.